Su Sue jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi ketika dia melihat kekuatan Yin dan Yang di telapak tangan Xiao Yan, dia tidak bisa tidak terkejut karena kepribadiannya yang dingin. Bagaimana Xiao Yan memiliki dua kekuatan seperti itu? Sebuah pertanyaan muncul di hati Su Sueying. Meskipun Xiao Yan memiliki kekuatan untuk memecahkan hati Yin dan Yang, Su Sueying tidak mudah untuk berbicara, apalagi merebutnya secara langsung. Dia hanya memperlakukan Xiao Yan seperti itu benar-benar. Ketika dia melihat kekuatan yang murni di telapak tangan Xiao Yan terbang ke arahnya, mata Su Sueying berkedip dengan sedikit keraguan, dia memperlakukannya seperti ini, mengapa dia? Namun, Su Sueying bukanlah orang yang bertele-tele, dia mengulurkan tangan gioknya untuk mengambil alih kekuatan. Begitu kelompok cahaya memasuki tangan, tiba-tiba ada ledakan auman naga. Jelas, kekuatan yang murni diurai oleh ramuan obat kelas 7 pil Yin yang Xuanlong, tetapi Su Sueying tidak tahu banyak. Sejauh yang dia ketahui, itu masih bukan ancaman, jadi tangan batu giok itu sedikit terangkat, dan api biru menyelimuti kelompok cahaya. Su Sueying merasakan kekuatan yang murni di depannya, dan takut mengulangi kesalahan yang sama sekarang, jadi King Lian perlahan-lahan beristirahat di atas kaki gioknya, dan api biru langsung menyelimuti tubuhnya, tampaknya berniat untuk menyerap kekuatan dari perpaduan keduanya. Xiao Yan juga melihat tindakan Su Sueying seperti ini, jadi dia merasa lega dan duduk bersila, karena dia mulai menyerapnya, dia tidak bisa jatuh. Meskipun Xiao Yan tidak tahu apa yang dimiliki leluhur keluarga Xiao dengan Su Sueying dan yang lainnya di benua Doudi ini, tetapi melanjutkan bahwa keluarga Su Sueying adalah penjaga keluarga Xiao mereka, jadi jika mereka bisa membantu, mereka tidak akan melakukannya, melalaikan. Xiao Yan melihat bahwa Su Sueying tidak bergeming, dan Raja Naga Emas mengangguk, dan berkata, jika kamu siap, bawa ke dalam tubuhmu dan perbaiki. Hah! Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan menatap kekuatan Yin murni yang terurai dari pil Yin yang Xuanlong, yang perlahan-lahan bergerak seperti kekuatan hidup di telapak tangannya. Kekuatan hisap adalah untuk langsung menyedot kelompok cahaya ke dalam mulut. Ledakan. Kelompok cahaya memasuki tubuh, hampir seketika, emosi kekerasan dan hampir kekerasan menyebar dari hati Xiao Yan, dan matanya juga menjadi merah darah dalam sekejap. Kelompok cahaya Yin murni dari pil Yin yang Xuanlong ini benar-benar bergabung dengan nafas kadal naga yang haus darah. Xiao Yan juga menggertakkan giginya. Kekuatan Yin dan Yang yang berasal dari pil Yin yang Xuanlong memang lebih rendah daripada Yin dan Yang dari langit dan bumi, dan masih sedikit lebih rendah dibandingkan, tetapi ini adalah satu-satunya cara saat ini. Emas Raja Naga juga menatap Xiao Yan dan berkata, tidak ada orang lain yang bisa membantunya dalam proses ini, dia hanya bisa melewatinya sendiri. Ini adalah energi naga yang menakutkan. Mata Xiao Yan merah darah, tapi dia jelas masih punya alasan. Dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan sebuah kalimat, segera, pikirannya bergerak, dan ada aliran batu di tubuhnya. Kekuatan api putih susu, dan kemudian seperti gelombang, membungkus cahaya Yin murni yang mengalir ke tubuh. Wow, api putih susu meraung ke atas, menyapu cahaya Yin murni seperti air laut, mencoba membasuh semua kekerasan di depan energi naga yang terkandung di dalamnya. Cici, api putih susu bersentuhan dengan kelompok cahaya Yin murni, dan semburan kabut putih segera meletus, dan energi dendam menguap dalam sekejap, tetapi energi naga kekerasan dalam kelompok cahaya Yin murni tetap tidak berkurang. Ini benar-benar rumit. Melihat bahwa kelompok cahaya Yin murni begitu keras kepala, alis Xiao Yan juga berkerut. Segera, pikirannya mendesak api putih susu satu demi satu untuk bergegas menuju kelompok cahaya Yin murni. Setiap dampak akan membuat pertempuran Qi di tubuh bersentuhan dengan kelompok cahaya Yin murni, dan itu akan meleleh dengan cepat seperti salju sisa lava, tetapi untungnya, posturnya cukup memadai, gelombang demi gelombang, terus-menerus. Di hadapan pemurnian api putih susu yang begitu gila, kelompok cahaya Yin murni akhirnya menunjukkan beberapa fluktuasi, dan energi naga sutra yang terkandung di dalamnya menjadi lebih ganas di bawah berkah kadal naga yang haus darah. Ketika api putih susu Xiaoyi menghilang gelombang oleh gelombang, itu diam-diam melemah. Meskipun kecepatan ini sangat lambat, setidaknya itu memberi Xiaoyan harapan. Namun, ketika Xiaoyan sangat gembira, dia tidak menyadari bahwa kekerasan yang tersapu dari awan cahaya murni perlahan menyebar di tubuhnya,
dan pada saat tertentu, hatinya berangsur-angsur naik, kesal, dia tiba-tiba menemukan bahwa kebrutalan itu benar-benar mengikis kewarasannya. Energi naga dari benda mati, apakah aku masih takut kamu tidak akan berhasil? Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah ketika dia melihat situasi ini, tetapi dia tidak terlalu panik. Bagaimanapun, itu hanya benda mati, dan itu tidak berguna sama sekali. Pikiran Xiaoyan berubah, dan kekuatan jiwa yang besar juga memancarkan kilau aneh pada saat ini, kilau itu menembus dan menyebar liar di dalam dan di luar tubuh Xiaoyan. Kilau semacam ini dipadatkan oleh jiwa Xiaoyan, untuk menghilangkan jejak tirani yang terurai dari Pil Yin yang Xuanlong dan mencoba mengendalikan dirinya. Tidak peduli seberapa mendominasi roh naga dan jiwa nagamu, kamu tetaplah sesuatu yang tidak memiliki pemilik. Aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan. Melindungi hatinya, pikiran Xiaoyan bergerak, dan nyala api putih susu lainnya menyembur keluar dari nasi di tubuhnya kali ini, di luar awan cahaya murni, sebenarnya ada kilatan guntur halus. Cici. Dendam putih susu memancar busur guntur menyapu kelompok cahaya yin murni lagi, tapi kali ini, ada beberapa perubahan yang mengejutkan Xiaoyan, fusi kekerasan dekomposisi dan kadal naga haus darah, seperti bertemu musuh bebuyutan, menghilang lebih dari beberapa kali, lebih cepat. Saat itu, ketika saya mengumpulkan 9 guntur emas mendalam, tubuh saya mempertahankan sebagian dari kekuatannya, tanpa diduga, kekuatan guntur ini sekuat kekuatannya, tetapi itu adalah musuh terbaik dari emosi negatif ini. Melihat adegan ini, Xiaoyan juga sangat gembira. Dengan cara ini, kecepatan pemurnian bisa sangat ditingkatkan. Memikirkan hal ini, primordial doki di tubuh juga bergetar dengan cepat, dan gelombang api putih susu dengan busur petir mengalir keluar, seperti aliran, terus-menerus menyapu awan cahaya murni. Dan dengan pencucian yang begitu kuat, kelompok cahaya yin murni yang awalnya tampak pecah, sebenarnya mulai menjadi sedikit murni, dan atmosfer kekerasan di dalamnya dengan cepat melemah. Pemurnian, di bawah dua efek ajaib api dan guntur, berjalan dengan lancar melampaui harapan Xiaoyan, tetapi di sekitar ini, Xiaoyan juga secara bertahap merasa bahwa beberapa ki pertempuran di tubuhnya akan habis. Ketika dia hendak menelannya, pil obat untuk mendukung pemurnian, energi yin murni di tubuhnya tiba-tiba sedikit bergetar, dan samar-samar, jejak fluoresensi terpancar darinya. Melihat kilau hangat yang berasal dari kelompok cahaya yin murni, Xiaoyan tertegun sejenak, dan kemudian ekstasi yang tak terkendali melonjak di dalam hatinya, dan dia akhirnya sepenuhnya menempatkan kelompok cahaya yin murni dalam misteri yin dan yang, perpaduan pil naga dan kadal naga yang haus darah telah disempurnakan. Langkah selanjutnya adalah melahap. Di dalam aula utama, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dengan ekstasi melonjak di matanya. Kesuksesan. Raja Naga Emas, yang telah mengikuti Xiaoyan sepanjang waktu, tercengang saat melihatnya seperti ini, dan langsung tertawa kecil. Jejak energi naga dari Pil Yin yang Xuanlong barusan bergabung dengan esensi darah kadal naga yang haus darah. Sepertinya aura kekerasan di dalamnya telah disempurnakan dan dimurnikan. Xiaoyan juga memimpin. Proses pemurnian ini tampaknya tidak sesulit yang dia bayangkan. Sepertinya itu adalah efek dari api dan guntur yang berbeda. Mata Raja Naga Emas menunjukkan ekspresi kontemplasi. Setelah beberapa saat, dia berkata perlahan, dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan dahsyat yang terkandung dalam nyala api dan guntur, karena kekuatan semacam ini. Memiliki emosi negatif memiliki efek penahanan yang begitu kuat. Awalnya, sesuai dengan harapannya, Xiaoyan ingin memperbaiki kekerasan dalam kelompok Yinguang murni yang digabungkan, dan itu akan membutuhkan setidaknya beberapa hari kerja keras. Namun, proses di depannya dipersingkat 10 kali lipat. Xiaoyan juga sedikit mengangguk, dia merasakannya selama proses pemurnian, efek Jiusuan Jinlei pada emosi kekerasan terlalu kuat. Sangat mudah. Sekarang grup Yinguang murni telah disempurnakan, langkah fusi selanjutnya dapat dilakukan. Ini adalah perpaduan yin dan yang agak lebih rendah, saya tidak tahu seberapa jauh itu bisa dicapai. Raja Naga Emas juga berbicara perlahan. Yang disebut jantung yin dan yang adalah darah kental dari seluruh hidup orang yang kuat, dan hanya kalah dengan harta yang kuat seperti esensi dan darah. Dan efek terbesar dari yin dan yang adalah membantu orang-orang menerobos kemacetan saat ini. Xiaoyan juga jelas bahwa sekarang adalah langkah terakhir untuk melahap hati yin dan yang ini,
sehingga pertempuran Qi di tubuh dan hati Yin dan Yang dicampur untuk membentuk pemahaman diam-diam, dan kemudian kekuatan Yin dan Yang hati akan menyatu seberapa jauh hati Yin dan yang kental dapat mencapai diri sendiri. Memikirkan hal ini, Xiao Yan juga memiliki beberapa harapan dan menutup matanya lagi. Pada saat ini, di tubuhnya, ada dua kelompok cahaya hitam dan satu putih yang memancarkan kekuatan hangat dan lembab yang menggeliat perlahan, seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Energi Yin murni yang terurai oleh pil Yin yang Xuanlong tidak lagi melawan kendali Xiao Yan. Oleh karena itu, dia hanya memiliki pikiran, dan kelompok cahaya jantung Yin yang hitam yang telah ditekan melayang keluar, orang-orang bertemu dengan sengit. Bum bum bum. Energi Yin murni dalam pil naga mendalam Yin yang dan energi yang murni dari hati Yin yang hitam baru saja bertemu, dan tampaknya mereka memiliki daya tarik yang kuat satu sama lain, dan mereka berkumpul bersama. Dalam kelompok terang, ada hitam putih, dan putih hitam. Setelah itu, seluruh kelompok cahaya melayang keluar dari nasi, berubah menjadi darah yang tak terhitung jumlahnya, dan menyapu semua pembuluh darah di tubuh Xiao Yan. Cici. Kekuatan murni menutupi pembuluh darah, dan kemudian jejak infiltrasi masuk, dan dalam sekejap menyatu dengan darah di dalamnya. Krem. Pada saat dua helai darah bertemu, Xiao Yan jelas merasa bahwa tubuhnya, seolah-olah dia telah disuntik dengan agen penggembur, tiba-tiba menjadi lebih kuat, kekuatan menakutkan dari wajah yang bergerak bergegas dengan panik seperti naga bertanduk, mencoba untuk bergegas keluar dari tubuh, melampiaskan kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Pada saat ini, mata Xiao Yan juga memiliki jejak darah merah, dan mata merah darah itu masih dipenuhi dengan ketenangan. Tubuh Xiao Yan tiba-tiba berdiri di permukaan tubuhnya, dan garis-garis kemilau putih susu muncul dari tubuh Xiao Yi di bahunya. Dari kejauhan, tampak seperti asura berdarah besi yang merangkak keluar dari neraka, memancarkan kekuatan yang ganas. Sungguh kekuatan yang kuat. Xiao Yan merasa bahwa kekuatan besar Yin dan Yang perlahan melembabkan seluruh tubuh, dan kemudian kekuatan dalam tubuh juga meroket pada saat ini. Puncak jangka menengah Samsung Doudi. Almarhum Samsung Doudi. Puncak dari mendiang Samsung Doudi. Puncak sejati Samsung Doudi. Hanya satu langkah dari Kaisar Dou bintang 4 itu. Merasakan energi murni yang melonjak liar di tubuhnya dan kekuatan yang melonjak saat ini, senyum gembira muncul di wajah Xiao Yan. Dia bisa merasakan bahwa sekarang, dengan tubuh ini saja, dia mungkin bisa dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dari 4 Kaisar Bintang Dou, jika dia menunjukkan keterampilan menembak dan bertarung yang berbeda, bahkan jika dia menghadapi pembangkit tenaga listrik pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 4, dia masih memiliki kepercayaan diri untuk bertarung langsung. Iya, kekuatan puncak Dou di Bintang 3, jika kombinasi nyata dari Yin dan Yang jelas akan menembus Bintang 4. Raja Naga Emas juga tertawa. Bang, sialan, bagaimana bisa ada begitu banyak kekuatan? Xiao Yan juga tidak menyangka bahwa energi yang terkandung dalam hati Yin dan yang dipadatkan oleh pembangkit tenaga listrik Bintang 7 Dou di begitu menakutkan, karena kualitas fisiknya tidak dapat mendukungnya. Sialan, tubuh tidak bisa menyerap kekuatan yang begitu kuat, itu akan meledak. Xiao Yan juga merasa ada yang tidak beres setelah peleburan Yin dan Yang. Jika penyerapan ini berlanjut, tubuh Xiao Yan pasti akan meledak. Meskipun Doudi tidak takut dengan kehancuran tubuh, masalah besar adalah membuat tubuh baru, tetapi dengan cara ini, jiwa juga akan rusak. Begitu jiwa terluka, itu akan melukai sumbernya. Sama seperti Xiao Yan mati-matian menekan kekuatan yang akan meluap di tubuhnya, Xiao Yi yang berada di bahunya mengoceh. Bagikan kelebihan energi itu kepadaku. Xiao Yi juga berkata. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga sedikit terkejut, tapi tidak ada cara lain saat ini, jadi dia harus mengendalikan energi besar yang keluar dari tubuhnya. Energi hitam putih yang sangat besar mengalir keluar dari tubuh Xiao Yan dengan gila-gilaan, dan begitu muncul di tubuh Xiao Yan, itu diserap oleh Xiao Yi di mulut besar. Bagi Xiao Yi, itu tampaknya adalah hati Yin yang paling murni, energi adalah suplemen terbaik. Tubuh putih susu Xiao Yi seperti bayi memiliki aura hitam dan putih kecil yang mengalir. Ketika jejak energi terakhir di tubuhnya diserap oleh Xiao Yi, Xiao Yan juga menjadi tenang, mengerutkan kening dan menatap Xiao Yi dengan cemas, apakah sesuatu akan terjadi jika menyerap energi yang begitu besar?
Setelah melihatnya sebentar, dia menemukan energi mana yang disesuaikan Xiao Yi, dan kemudian dengan hati-hati melihat ke tubuhnya. Xiao Yan menendang keluar dengan satu tendangan. Segera, langkah-langkah batu di belakangnya langsung meledak menjadi bubuk oleh tendangannya, dan kemudian satu set pukulan ditembakkan. Tiba-tiba, di aula, udara meledak, dan ada garis-garis tak terlihat, meriam udara terbentuk di bawah tinju Xiao Yan, dan meraung di dinding batu sekitarnya, membuat semburan raungan. Ledakan. Xiao Yan meninju, dan pintu perunggu yang menghalangi pintu masuk lubang tidak meledak terbuka seperti tahu, tapi itu normal, dan pintu batu penjaga Kaisar Dou Bintang 7 tidak biasa. Sosoknya melintas, dan dia membiarkan sinar samar sinar matahari mengalir ke tubuhnya, dan kemudian, dengan sangat hati-hati di hatinya, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi mengangkat kepalanya ke langit dan melolong seperti gelombang suara, mengirimkan beberapa batu di dekatnya, ada celah kecil di semua tempat. Dia menoleh dan melihat kelompok cahaya Qian Su Suiying, sepertinya dia masih menelannya, dan kemudian dia berbalik untuk melihat Xiao Yi. Tuan, ada apa dengan Xiao Yi? Xiao Yan menoleh untuk melihat Xiao Yi yang mengantuk dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan kaget. Hah? Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yi seolah sedang memikirkan sesuatu. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Xiao Yi tidak hanya sangat membantu dalam pertempurannya sendiri, tetapi juga seorang teman dekat yang tidak dapat dipisahkan. Apa kelebihan energi yang baru saja ditelan oleh Xiao Yi, dan ini terjadi? Jika sesuatu terjadi pada Xiao Yi, Xiao Yan juga. Apakah ini promosi legendaris? Raja Naga Emas memandang Xiao Yi sebentar dan kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Promosi. Xiao Yan juga bertanya dengan bingung. Saya sebutkan sebelumnya bahwa peri api adalah keajaiban surga dan bumi. Mereka telah mengandung energi yang sangat kuat sejak mereka lahir, dan peri api dibagi menjadi 5 tahap, masa bayi, pertumbuhan, dan kedewasaan. Waktu puncak. Dikatakan bahwa setiap promosi peri api membutuhkan energi yang sangat besar sebagai punggungnya, dan setelah setiap promosi, kekuatannya akan mengalami perubahan kualitatif. Promosi terakhir ke peringkat kedua dan bahkan rumor akan menyebabkan bencana, yang secara tak terduga benar. Namun, promosi peri api agak istimewa. Setelah menelan kekuatan yang begitu kuat, pasti ada proses menyerap perlahan dan perlahan berubah. Raja Naga Emas juga melihat peningkatan energi di tubuh Xiao Yi dan berkata. Xiao Yan juga terkejut, dia tahu bahwa bahkan jika binatang iblis dipromosikan, umumnya binatang iblis yang kuat akan melampaui kesengsaraan dan menerobos alam saat ini untuk mencapai alam yang lebih kuat. Saya belum pernah mendengar situasi seperti Xiao Yi. Tidur dan berubah. Meski terkejut, Xiao Yan tidak terlalu banyak bertanya, dan ingin berjalan mendekat dan memeluk Xiao Yi. Peri api biasa dapat mengucapkan kata-kata manusia dan memiliki kecerdasan yang sama dengan manusia bahkan pada masa pertumbuhan mereka, tapi menurutku apa yang salah dengan peri api ini? Sepertinya, sudah kehabisan kebijaksanaan. Raja Naga Emas juga menemukan sesuatu. Segera, dia membentuk segel dengan backhandnya, dan bola lampu memori muncul di depan mata Xiao Yan. Xiao Yan juga melihat kelompok cahaya di depannya, seolah-olah dia telah kembali ke ruang api iblis tempat Xiao Yi telah ditundukkan. Jinglian Yaosheng, bagaimana saya ingin tumbuh adalah bisnis saya sendiri, Anda memiliki terlalu banyak kendali. Cahaya di sekitar teratai iblis mekar sedikit, dan deru api iblis Jinglian juga datang darinya. Aku hanya tidak ingin kamu berakhir dengan penghancuran diri, aku membuatmu terlihat seperti ini, lalu biarkan aku mengakhiri semuanya pada akhirnya. Hantu itu menatap teratai iblis, dan sidik jarinya berubah, hanya untuk melihat dua sisi yang menyelimuti dunia formasi, tiba-tiba menyapu ke atas dan ke bawah, tirai api besar keluar dari pusat formasi, dan kemudian membentuk penjara gila api 4 sisi secepat kilat, menghalangi lotus iblis masuk. Kebijaksanaan dan ingatan yang saya berikan kepada Anda, setelah saya datang untuk mengambilnya, Anda akan sekali lagi memiliki kemurnian seperti ketika saya pertama kali menemukan Anda. Ketika tenggat waktuku semakin dekat, aku berpikir untuk menghapus ingatanmu, tetapi aku tidak bisa melakukannya, jadi aku menyegelmu. Memikirkanmu dapat menyelesaikan kekerasan dan pembunuhan di hatiku, tetapi sekarang tampaknya segel ribuan tahun telah membuatku sulit untuk melakukannya. Kebencianmu bahkan lebih kuat, karena itu masalahnya.
Jinglian Yao Sheng memandang Jinglian Yao Huo yang berjuang dengan panik, menghela nafas, dan sidik jarinya berubah, hanya untuk melihat bahwa formasi besar yang menutupi puluhan ribuan kaki dalam radius sebenarnya mulai bergerak dari luar, bagian dalam mulai runtuh, tetapi dengan runtuhnya pinggiran luar formasi besar, pilar api yang menghalangi api iblis Jinglian menjadi semakin kokoh. Bum bum bum, menyempurnakan formasi kuno, terkelupas. Telapak ilusi dari Jinglian Demon Sage melambai dengan ringan, dan di tirai api, ada garis api yang padat dalam ledakan dahsyat. Garis-garis api ini membentuk jaring api, terpatri dalam di kedalaman lotus iblis, dan kemudian jejaring api perlahan ditarik ke atas, dan jejak kabut berwarna darah perlahan dipaksa menjauh dari tubuh teratai iblis. Bang bang bang. Pada saat ini, kelompok cahaya hancur, dan Raja Naga Emas juga tahu sesuatu. Keajaiban dunia, seperti peri api, murni dengan kemurnian tuannya, dan gelap. Karena tubuh utama pendahulu roh api telah kehilangan aura kekerasannya, mari kita mulai mengolahnya lagi. Kali ini, kita tidak bisa membiarkan keajaiban dunia ini tersesat. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Xiao Yan mendengarnya dan tahu bahwa kekuatan peri api itu kuat, tetapi jika mereka salah jalan, mereka akan lepas kendali. Segera, dia mengangguk, dan berjalan menuju Xiao Yi. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Xiao Yi, yang energinya semakin kuat di tubuhnya. Awalnya, Anda memiliki nasi di tubuh Anda yang dapat menampung roh api, tetapi sekarang perlu dipromosikan, dan Anda perlu menemukan tempat yang tenang dengan kekuatan api. Promosi peri api akan membuka kecerdasan yang tidak lebih lemah dari manusia, dan promosi ini juga merupakan proses yang lambat untuk itu, mulai dari bulan hingga tahun. Raja Naga Emas memandang peri api, penampilan mengantuk. Tempat paling tenang. Xiao Yan juga terkejut. Dia baru saja tiba di benua Dodi, dan dia tidak akrab satu sama lain, di mana dia bisa menemukan tempat yang tenang untuk Xiao Yi perlahan maju dan berubah, dan bahkan jika dia menemukan Xiao Yi Yan juga tidak mengkhawatirkan Xiao Yi. Hehe, jika itu masalahnya, tubuhmu memiliki kekuatan api yang kuat, itu tempat terbaik. Raja Naga Emas dengan jelas melihat kekhawatiran Xiao Yan. Tapi nasimu tidak cukup untuk menampung peri api saat ini. Kamu perlu membuka ruang lain di tubuhmu agar peri api bisa tidur dan berubah. Sen Sen memejamkan matanya. Gunakan semangat juang dan kekuatan jiwamu untuk memadatkan nasi. Kata-kata Raja Naga Emas juga perlahan muncul di benak Xiao Yan. Bang bang bang. Petik 2. Serangkaian suara teredam rendah terdengar, dan dengan upaya dendam putih susu Xiao Yan dan kekuatan jiwa tak terlihat yang besar, dia akhirnya berhasil membuka ruang untuk roh api. Kamu dapat yakin untuk maju. Xiao Yan memegang Xiao Yi di kedua tangan, seperti saudara terdekat. Xiao Yi juga mencoba yang terbaik untuk membuka matanya untuk melihat Xiao Yan, dan ketika dia mendengar kata-kata yang terakhir, tatapannya yang murni seperti bayi tiba-tiba melompat, dan tanpa ragu-ragu, itu berubah menjadi bola cahaya dan bergerak ke arah tubuh Xiao Yan, dan pergi. Xiao Yan juga merasa bahwa di ruang internal yang baru saja dia buka, Xiao Yi ada di dalamnya dan mulai perlahan berubah. Tunggu saja perlahan. Raja Naga Emas juga berkata setelah melihat Xiao Yan menyelesaikan rangkaian hal ini. Xiao Yan merasakan tubuhnya. Hal yang dia khawatirkan karena Xiao Yi dipromosikan dan tidak bisa menggunakan kekuatan api aneh tidak terjadi. Bagaimanapun juga, Xiao Yi adalah peri api setelah peleburan api aneh, dan api aneh adalah sumber api aneh yang dimakan Xiao Yan, keduanya tidak bertentangan, jadi tidak muncul. Bum bum bum. Setelah dia harus berurusan dengan masalah ini, sosok yang terbungkus api biru tidak jauh dari Xiao Yan juga diam-diam hancur, mengungkapkan lotus hijau. Di platform lotus hijau, Su Suiying perlahan berdiri di dalamnya. Xiao Yan merasakan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Apakah itu tertelan? Su Suiying juga membuka mulutnya sedikit, dia tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Xiao Yan begitu cepat. Iya, Xiao Yan juga menjawab. Su Suiying juga berkata dengan sedikit kerutan di matanya. Langkah selanjutnya adalah harta terbesar dari kehancuran ini. Esensi darah dari pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Bintang 7 Dou.